Halo, selamat malam pemirsa. Derai tangis haru, tawa, hingga sorak-sorai ribuan supporter Indonesia mewarnai kemenangan timnas U22 di SEA Games ke-32 lalu. Meski penuh drama dan diwarnai kericuhan, bahkan baku hantam, namun performa Mukau skuad Garuda Muda berhasil mengharumkan kembali nama bangsa Indonesia, membawa pulang medali emas setelah 32 tahun lamanya menorehkan prestasi tanpa sensasi. Dari balik ruang ganti Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, asisten pelatih Bima Sakti dan Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer timnas U22, bercerita kepada saya secara eksklusif rahasia Garuda Muda menjadi juara tanpa pernah sekalipun kalah selama di Kamboja. Pemirsa, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman, saya Aiman Wicaksono. Tim nasional U22 berhasil memutus puasa panjang medali emas sepak bola Indonesia di SEA Games 2023. 32 tahun penantian terbayar dengan gol-gol indah Garuda Muda pada laga final SEA Games Indonesia kontra Thailand di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Ramadan Sananta membawa Indonesia unggul dengan 2 gol pada menit ke-21 dan perpanjangan waktu pada babak pertama. Menjelang jeda, Garuda Muda berhasil menambah gol. Umpan Rizky Ridho mampu dimaksimalkan Sananta untuk menjebol gawang tim Gajah Perang. Pertandingan final sepak bola Indonesia-Thailand di SEA Games ke-32 berlangsung dengan berlapis-lapis drama. Skor imbang dalam waktu 2 kali 45 menit haruskan Indonesia dan Thailand melanjutkan pertandingan di babak perpanjangan waktu. Tensi pertandingan semakin tinggi hingga menit ke-91. Gol Irfan Jauhari berujung dengan kericuhan, baku hantam antar pemain dan staf terjadi di pinggir lapangan. Pertandingan sengit ini pun diwarnai hujan kartu. Secara total, Indonesia mendapat 1 kartu merah dan 5 kartu kuning, sedangkan Thailand mengoleksi 3 kartu merah dan 8 kartu kuning. Gol-gol yang dilesatkan Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra dengan akhir skor pertandingan 5-2 menjadi skor terbesar dalam sejarah final SEA Games. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saya berada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya akan mengupas di balik ruang ganti. Ada rahasia yang belum terungkap. Saya ingin masuk ke dalam. Saya ingin melihat bagaimana kemudian situasi Gelora Bung Karno dan ruang gantinya. Untuk kemudian saya kupas apa yang terjadi pada saat SEA Games final Indonesia melawan Thailand pekan lalu. Ikuti saya sebentar, eksklusif. Saya berada di tribun penonton, pemirsa, memang ada yang berbeda. Kalau dulu kita ingat beberapa tahun lalu ini ada pembatas antara penonton dengan lapangan, sekarang hampir tidak ada pembatas, Anda bisa melihat itu. Meskipun ini juga memunculkan sebuah kesadaran baru bahwa supporter, pendukung harus juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pemain, terhadap juga stadion yang kemudian digunakan. Jadi semua harus merasa memiliki. Ada beberapa rahasia yang belum terungkap dari rahasia ruang ganti di balik kemenangan timnas Garuda. Saya akan ungkap di episode The Prime Show with Aiman kali ini. Tapi sebelumnya, saya ingin ingatkan pada Anda bahwa pertandingan SEA Games final sepak bola pekan lalu adalah pertandingan yang sangat dramatis, sangat mengejutkan, dan juga banyak yang tidak menyangka. Di antaranya adalah 18 kartu kuning dan merah, 12 kartu kuning, 6 kartu merah yang kemudian dikeluarkan oleh wasit, yang menyebabkan tentu ini luar biasa karena mempengaruhi mental pemain. Dan akhirnya kemenangan tercipta
dan Indonesia mendapatkan emas. Keluar sebagai juara 1 SEA Games Kamboja 2023. Pemirsa, dari sini saya akan berkeliling ke Gelora Bung Karno untuk melihat langsung ruang ganti pemain eksklusif. Ikuti saya, The Prime Show with Aiman. Pemirsa, saya berada di lintasan lari Gelora Bung Karno dan di sebelah sana adalah stadion utama. Anda bisa lihat itu. Luar biasa, hijaunya luar biasa, rumputnya luar biasa. Saya ingin menunjukkan pada Anda pemirsa, ada tempat rahasia menuju ruang ganti. Nanti saya akan buka rahasia ruang ganti pemain. Gak sembarangan bisa masuk sini dan belum pernah dimasuki oleh media manapun. Eksklusif saya akan masuk. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan asisten pelatih Timnas SEA Games, Coach Bima Sakti. Ya, Bang, luar biasa. Ya. Ini pemain timnas kita juga tahun 93 sampai 2002 dan main bola sampai 2016. 2016. Ya. Kalau di Indonesia dikenal sebagai Roberto Carlosnya Indonesia. dulu Bang. Ini gelandang bertahan segala macam ya. Betul Bang. Luar biasa ini. Tapi masih terus melatih sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Terus mengabdi untuk Indonesia. Kalau kita lihat di belakang ini ruang rahasia. Tunnel nih Bang. Tunnel turun nih. Ini menuju ke ruang ganti. Ruang ganti. Saya akan tunjukkan pada Anda. Ini ruang ganti ya? Ruang ganti. Orang bisa masuk ini? Semua orang bisa masuk Bang. Oke. Kita akan lihat ke dalam nanti. Ini hidrolik pemirsa. Ini hidrolik. Jadi kalau seandainya pertandingan sedang berlangsung ini ditutup. Turun ya. Ini ada hidroliknya itu ya. Jadi dibuat di zaman Rusia waktu itu. Gelora Bung Karno. Nah, kita masuk ke tunnel nih, ada lorong. Ya, biasanya pemain berbaris di sini nih Bang Iman. Ya, wasit di depan, kemudian pemain biasanya dicek di sini nih. Sebelum ke lapangan? Sebelum ke lapangan, dicek di sini semua. Dicek apa nih? Sepatu, skin decker, kemudian cincin, mungkin ada yang pakai gelang, lalu kuku. Cincin nggak boleh pakai? Tak boleh. Gelang nggak boleh pakai? Gelang, kemudian kaos kaki juga harus satu warna, kalaupun ada pakai perban atau ikat-ikatan harus satu warna dengan kaos kaki, nggak boleh beda. Oke, jadi segitu ketatnya ya? Cek, ya. Kemudian masuk ke tunnel tadi, baru masuk ke lapangan. Nah, di sini ruang gantinya. Ruang ganti. Nah, kita masuk nih ke dalam nih. Ini boleh dikatakan ruang rahasia ya Mas Bangun ya? Ya, ini adalah ruang ganti pemain. Ruang ganti pemain. Siap. Kita menuju ke ruang ganti pemain, pemirsa. Dan ini wasit sampai sini? Ya, wasit di sini juga Bang. Dan kita juga di sini biasanya jalan bareng tim lawan gitu. Oh iya? Ya, jadi bareng sini berkumpulnya di sana. Tapi ruang ganti kan Ini ruang untuk wasit. Untuk ada. wasit. Nah, ruang ganti pemain. Ruang ganti lawan? Ruang ganti pelawan di Dekat sampingnya. juga, di samping. Yang B. sebelah-sebelahan. Iya, sebelah-sebelahan. Nanti kita lihat. Oh, saya pikir jauh ya. Oh, tidak, sebelah-seberangan. sebelah-seberangan. Jadi memang harus berkeluarga. Iya. Harus sama-sama Bang. Saya sudah berada di antara dua ruang ganti. Ini ruang ganti home, ini away ya? Yes. Atau ini ruang ganti tuan rumah? Tuan rumah. Ini lawan? Ya, tim lawan. away atau tim lawan. Saya mau tanya dulu, waktu di Kamboja ada pembedaan nggak antara ruang ganti tuan rumah dengan lawan? Ya sebenarnya dari pelaksanaan SEA Games ini Bang, mereka sudah berjalan baik. Tapi memang untuk ruang ganti itu ada 4. Ya, kan setiap pertandingan kan ada 4 tim nih, 4 negara gitu. Main sore maupun malam. Jadi kita 3 kali pertandingan, setelah itu kami dapat ruang gantinya Kamboja. Ternyata beda dengan ruang ganti sebelumnya gitu. Karena sebelumnya Bang Eman kita pakai kursi plastik ya. Yang sampai diprotes ya kursi bakso itu? Iya, sama netizen Indonesia bilang, kok kursinya kursi kondangan gitu kan. Ternyata begitu kita masuk ruang ganti yang tempat Kamboja, waduh, mewah banget. Mewah banget. Pakai AC. Loh, orang ganti Indonesia? Yang itu baik kipas angin. Nah, makanya nih Bang Eman bisa lihat teman-teman semua di ruang ganti di GBK. Makanya Mas Bangun tanggung jawab nih, ini tuan rumah sama lawan sama nggak nih? Kita lihat dulu yang lawan ya. Kita lihat kalau di SUGBK semua sama. Boleh kita lihat. Kita tidak membedakan, semua sama. Semua sama ya. Silakan. Jadi nggak ada kena mental nih kalau tidak. Indonesia kalau jadi terbaik. Indonesia kalau jadi tuan rumah selalu yang terbaik. Memuliakan tamu. Betul. Siap, betul. Udah, bukan kipas angin nih, berarti AC dan dingin. Siap, silakan. Kita tidak membedakan, Pak Iman. Ini untuk khusus pemain, Bang Iman. Ini pelatih di sini. Pelatih. Oh, ini Pelatih di sini. Bung Bima Sakti di sini waktu itu ya. AC-nya bahkan AC PK besar ini. PK semua. Dan dinginnya terjamin nih, di ruang kecil segini AC-nya AC PK besar.
Oke. Ya, Itu toiletnya. Toilet boleh. Boleh, Bang. Di sini ada ruang pijat juga untuk pemain. Ya, di sini biasanya untuk massage, Bang. Ya, di sini tim lawan nih massage di sini. Ya. Ya, ada yang perlu di tapping. Ini ruang ganti lawan loh ya. Nanti kita mau lihat apakah ada pembedaan dengan ruang ganti tuan rumah di GBK. Jadi ini penting juga ya untuk penting, Bang. Di sini biasanya untuk massage, biasanya pelemasan ya. Massage juga bukan massage seperti karena kalau nggak bisa. Ya, pokoknya persiapan untuk pertandingan tidak terlalu keras massage. Ini ada juga ruang kamar mandinya. Ini untuk ini juga. Iya. Oh, berendam ada juga nih. Ada Bathtubnya ya. Bathtubnya. Ini biasa dikasih es nanti. Iya. Kasih es batu ya. Kasih es batu di sini. Sekarang kita menuju ke ruang ganti tuan rumah. Kita akan lihat sana. Ini ruang ganti atlet B. Ini untuk tim away. Tim tamu ya. Tim tamu. Ya. Jadi nanti Lionel Messi di sini ya. Iya, siap di sini ya. Oke, nggak malu-maluin lah. Oke, AC dingin, ada lengkap fasilitas. Kita lihat nanti tuan rumah seperti apa. Apakah ada pembedaan seperti di Kamboja? Jadi kipas angin versus AC. Kalau tadi AC sama. AC semua. Ini eksklusif pemirsa. Saya masuk ruang ganti, selain saya mau lihat juga, nanti saya mau lihat juga strateginya apa yang dilakukan di ruang ganti ini. Ini ruang ganti pelatih ya. Pelatih. Oke. Dan ini beda warna, tadi hijau, ini merah. Oke, hanya beda warna, nama sama semua. AC 2 sama juga, saya hitung juga AC-nya 2. Jam ya. Kita lihat kamar mandi ya. Oh, itu ruang pijat juga sama. Ruang pijat. Bathtubnya, baknya 2 nih. Iya, sama persis. Sama persis 2. Ini biasa untuk timnas biasanya peregangan. Ya. Oke. Sama. Terus kemudian mandi juga sama. Jumlah sama. Saya mau lihat ini ruang pijatnya, jumlahnya berapa? Sama nggak? Sama 2. Oh, ternyata sama juga. Oke. Saya mau lihat juga nih ruang pijatnya sama nggak? Oh, ternyata sama juga. Sama 2. AC-nya juga sama 1 ya. Sama. Jadi sama persis semuanya. Sama persis. Biasanya di sini juga kita manfaatin buat ibadah, Bang. Oh. Kalau pas bertanding ya. Bertanding, sholat di sini segala macam ya. Inilah menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang ramah, bangsa yang memuliakan tamu. Walaupun sedang persaingan sekalipun ketat-ketatnya di sepak bola. Setuju. Jadi inilah menunjukkan keramah tamahan Indonesia. Siap, betul. Dan ini semua diperlakukan sama, bahkan jumlah kursi tempat tidur pijatnya sama 2. AC-nya dinginnya sama, ruangannya besarnya sama. Ini luar biasa. Jadi nanti Argentina ke sini 19 Juni rencananya. Siap. Ya nggak malu-maluin lah. Siap. Bisa. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menunjukkan kalaupun kalah nggak jauh-jauh amat. Amin. Atau minimal seri lah kali ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Bangun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa pengalamannya karena belum pernah kemudian ada yang kesini media ya. Saya terima kasih untuk kemudian sama-sama. bisa dipercaya untuk masuk ke sini eksklusif. Terima kasih Mas Bangun. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mas Bangun. Ya. Ini udah sama, ya pasti pikirannya adu penalti gitu adu penalti gitu. Ya. Dan pemain kan dalam posisi menang, terus kena gol disamakan, mental itu pasti turun gitu. Pasti turun. Iya, karena ada bromen termasuk ya Marcelino nangis. Setelah menanti selama 32 tahun, akhirnya Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas sepak bola di ajang SEA Games 2023. Garuda Muda menyandang gelar juara seusai mengalahkan Thailand di final sepak bola yang diadakan di Olympic Stadium Kamboja pada Selasa 16 Mei lalu. Namun berbeda dengan SEA Games sebelumnya, di SEA Games ke-32 ini, Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh pemain senior akibat adanya aturan baru terkait batasan usia. Pemain Timnas U22 yang bermain maksimal berusia 22 tahun. Yang termuda Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun 7 bulan. Sedangkan yang tertua di skuad Garuda Muda adalah Irfan Jauhari yang berusia 22 tahun. Sebelum ke SEA Games, Garuda Muda melakoni 3 laga uji coba. Yang pertama, Timnas U22 melawan Bayangkara FC
sementara 2 laga lainnya timnas berhadapan dengan Lebanon. Selain itu ada sejumlah fakta unik terkait laga timnas U22 di SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia kembali menjadi juara setelah 32 tahun. Medali emas yang diraih Garuda Muda merupakan emas ketiga yang diraih dalam sejarah sepak bola timnas Indonesia, yaitu tahun 1987, 1991, dan 2023. Skor yang diraih timnas usai melawan Thailand 5-2 merupakan yang terbesar dalam sejarah final SEA Games. Timnas sapu bersih 6 pertandingan yang terdiri dari 21 gol dan kebobolan 4 gol. Salah satu punggawa timnas U22 Fajar Fatur Rahman menjadi top skor SEA Games 2023 dengan menghasilkan 5 gol. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun Garuda Muda berhasil menunjukkan sportivitas dan menorehkan prestasi gemilang dengan membawa kembali medali emas yang sudah 32 tahun menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain secara eksklusif melihat rahasia ruang ganti Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, saya juga menemui Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer Timnas U22 yang menjadi korban pemukulan saat terjadinya keributan final sepak bola SEA Games 2023. Saya melihat masih ada bekas luka di bibirnya. Bagaimana cerita dari insiden pemukulan yang dilakukan official Thailand itu? Berikut lanjutan wawancara saya dengan asisten pelatih Bima Sakti dan juga nanti saya akan wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji. Saya berada di sini untuk kemudian mengupas rahasia di balik ruang ganti. Gol-gol yang tercipta adalah gol yang juga luar biasa. Kita tahu bahwa ada hal yang dikatakan sudah selesai tapi kemudian peluit itu ternyata bukan peluit penanda pertandingan berakhir. Tidak hanya itu pemirsa, ada pula soal insiden baku hantam. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nanti saya akan kupas soal itu. Tapi saya ingin tampilkan dulu. Inilah yang terjadi menjelang detik-detik akhir pertandingan usai. Saya lanjut bersama dengan Coach Bima Sakti, Roberto Carlos Indonesia. Coach, kita duduk, Coach. Boleh. Oke. Apa yang biasa dilakukan di ruang ganti, Coach, di sini? Biasanya di sini kita memberikan informasi di sebelum pertandingan. Ya. Yang paling utama itu kan momen sebelum pertandingan kita sampai di ruang ganti, kemudian saat pertandingan, break, kemudian setelah pertandingan. 3 momen itu yang harus kita perhatikan sebagai pelatih. Dan itu koordinasi dari Coach Indra kemarin memang benar-benar benar-benar diperhatikan gitu Bang Aiman. Jadi memang butuh knowledge, butuh pengetahuan untuk mengelola emosional pemain saat di ruang ganti. Betul, kemarin SEA Games berapa pemain yang ankle Bang, tapi yang mereka tetap paksakan main karena memang pemainnya sakit, ankle sakit sekali. Rido tuh ankle, lalu si Ananda Rehan itu ankle. Tetap lari. Tetap Bagas juga ankle, tapi itu biasa dius atau dia apa? Enggak, kita bersyukurnya tim medis kita, dokter, ada fisioterapis, ada mesur juga mereka penanganannya sangat baik ya. Dan kemarin memang minim cedera yang parah gitu. Padahal luar biasa kemarin. Iya, padahal kita pemain hanya 20 kan Bang. Iya. Itu yang agak sulit memang kita untuk merotasi pemain gitu. Saya boleh katakan kemarin itu adalah pertandingan yang paling spektakuler yang mungkin sepanjang sejarah Indonesia mungkin ya. Iya. Karena ada belasan kartu merah belum pada official. Iya. Ada juga insiden ricuh. Ricuh ya. Pukul-pukulan bahkan. Lalu kemudian peluit yang prank. Kena prank seluruh Indonesia tuh Bang. Prank seluruh Indonesia udah senang-senang tiba-tiba masih lanjut. Saya ingin tahu suasana emosional apa yang kemudian terjadi di sana pada waktu itu. Maksudnya bukan emosional yang marah ya bukan, tapi suasana apa yang terjadi pada waktu itu. Kan luar biasa berarti. Mungkin nggak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi saya ingin dengar langsung dari orang yang menjadi saksi utama ya, salah satu saksi utama di Kamboja kemarin. Kadang masih terasa nih sampai sekarang nih Bang. Masih terasa bahkan? Iya, karena kita waktu itu sudah berpikir
tinggal berapa detik lagi ya, mungkin 5-10 detik lagi sudah habis. Begitu peluit berakhir itu pikir kita juga udah selesai gitu. Karena ya Coach Indra masuk, beberapa whistle masuk, udah berpelukan dengan pemain, dengan Dewangga waktu pelukannya. Kemudian kami juga udah mau siap sujud gitu dengan kebiasaan Coach Indra sujud ya. Ternyata kok wasit masih belum ini, malah nunjuk tendangan bebas gitu. Jadi akhirnya kita mundur. Ya kita bilang, oh belum. Akhirnya kita mundur lagi. Begitu di crossing dengan pemain Thailand, terjadilah gol balasan gol kedua Thailand. Dan itu memang itu berat banget Bang Eman. Jadi berat banget. Menyamakan kedudukan. Iya, begitu gol mau dibagi bolanya kan selesai. Itu kondisi pemain itu drop banget itu. Karena pikir wah ini udah sama, ya pasti pikirannya adu penalti gitu adu penalti gitu. Ya. Dan pikiran lagi ya pemain kan dalam posisi menang terus kena gol disamakan pasti mental itu pasti turun gitu. Pasti turun. Iya, karena ada bromen termasuk ya Marcelino nangis. Ya. Kemudian Nando juga udah bilang, "Coach, kita harusnya fokus sampai menit akhir gitu." Tapi mereka Nando juga bilang yakin bisa menang gitu. Begitu mulai babak tambahan 15 menit awal kami duduk, ya kami sampai ya banyak istighfar juga. Ya Allah, kenapa kita harusnya tinggal 5-10 detik udah juara, ini kok harus perpanjangan lagi. Tapi kita melihat di lapangan kok lain, ini pemain malah tambah semangat. Begitu gol ketiga Johari malah tambah heboh, apalagi terjadi pemukulan itu kan gitu Bang. Jadi tambah semangat lagi. Jadi saya pikir ya benar kata Bang Eman, itu benar-benar perjuangan yang luar biasa dan itu nggak akan terlupakan seumur hidup kami. Sepanjang pengalaman Coach Bima bermain bola, ya. SEA Games kemarin itu mungkin yang paling berkesan ya Bang, yang berkesan artinya banyak dramanya. Drama gitu. Dari mulai awal tuh Bang, memang dari mulai penyisihan kita melawan Filipina. Bahkan dari ruang ganti, kipas angin tadi. Betul. Ya kita waktu itu nggak ada pernah berpikir, wah kok ruang gantinya begini, nggak ada Bang. Benar. Sempat kepanasan? Yes, panas, apalagi kalau kita mau masuk ke lapangan, kan itu kita harus kumpul di tengah. Jadi dari ruang ganti itu udah panas. Makanya kita, gitu. Ya, kita keluar masuk ke toilet. Kemudian kami sengaja nggak semuanya official di dalam, karena kalau semua di dalam kan semakin pengap. Ini baru diungkapkan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Betul. Itu lumayan. Saya bisa sampaikan di sini Bang Eman. Ya ini di ininya Bang Eman aja nih. Dan eksklusif nih. Persiapan kita dari awal sampai ke final juara kemarin itu memang banyak kemudahan. Bukan berarti kita di grup yang mudah lalu pertandingan mudah, tidak juga. Saya ada di lapangan itu berat juga. Lawan Filipina, lawan Myanmar, lawan Timor Leste, lawan Kamboja. Walaupun zaman saya dulu yang kata Bang Eman, Roberto Carlos Indonesia, itu mudah banget lawan Kamboja. Kadang-kadang mohon maaf ya Bang, bukan merendahkan mereka. Mereka tendang itu gol bisa masuk ke gawang sendiri kalau zaman saya. Kalau zaman sekarang mereka udah maju semua. Dan itu berat lawan mereka. Itu kelas Kamboja, belum kelas Filipina, apalagi Thailand. Iya, Filipina juga kan mereka berapa kali banyak peluang juga. Iya. Dan yang paling berat menurut saya pas semifinal lawan Vietnam. Kita bermain hanya dengan 10 pemain, ya itu memang keajaiban dari Allah semua. Kita bisa memaksimalkan di menit-menit akhir. Sempat juga ya buat pengalaman hidup kita, bahwasannya yang jelek itu bukan berarti buruk buat kita. Dan yang baik bukan berarti bagus buat kita. Kita sempat waktu wasit ngangkat 8 menit, kita sampai berpikir, 8 menit lama banget gitu kan. Padahal kita pikir jelek, 8 menit. Ternyata itu bagus buat kita. Kalau kemarin perpanjangannya 5 menit, habis perpanjangan waktu, berat buat kita. 10 pemain, pergantian sudah habis, walaupun ada tambahan 2 pemain lagi, tapi pemain sudah pada belum mental yang turun. Belum mental lagi yang turun. Kemudian alhamdulillah ternyata 5 menit kita bisa bikin gol, tinggal 3 menit lagi perpanjangan habis. Banyak sekali drama-drama yang memang kita nggak nyangka juga. Soal perpanjangan waktu, soal kemenangan, bahkan harusnya sudah menang ternyata sama. Perpanjangan waktu itu kan saya paham betul bagaimana kemudian mental pemain di sana. Kita saja yang nonton itu luar biasa. Iya, betul. Apalagi pemain. Betul, dan ternyata berbeda. Pemain justru malah semangat. Malah semangat. Dan itu memang diawalin dari kita sebelum berangkat, Bang Emannya, Coach Indra juga waktu kita rapat dengan meeting dengan tim pelatih. Selama ini kan kita setiap mau pertandingan selalu ada evaluasi tim lawan, kemudian hari H itu kita evaluasi tim kita, persiapan untuk pertandingan. Tapi waktu lawan Thailand di final itu
kita tim pelatih, Coach Indra, udah kita tidak usah terlalu banyak membahas tentang taktik. Saya pikir mereka sudah hatam lah istilahnya Bang ya, udah tahu semua. Kita tinggal mengingatkan bagaimana kita bikin video pendek presentasi buat mereka saat sebelum berangkat ke lapangan, gimana perjalanan kita, kemudian gimana momen-momen supporter fans Indonesia yang menginginkan kita juara setelah 32 tahun menunggu. Itu Bang, dengan musik, dengan lagu ini, itu yang bikin ini, karena pemain nangis semua, termasuk kita juga. Itu posisi di mana waktu itu? Waktu di hotel sebelum berangkat ini, kan kita sebelum berangkat kita meeting dulu, menentukan susunan pemain. Tapi di akhir sesi itu Coach Indra membuat video pendek, tampilkan perjalanan kita dari awal, kemudian orang tua mereka, gimana kita banggakan orang tua, orang-orang yang kita sayangi, tapi yang paling utama adalah bikin bangga bangsa Indonesia. Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa, meskipun ini bukan yang terakhir. Betul. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa. Indonesia mental bisa. kita tuh luar biasa. Betul. Dan ke depan yang paling dekat nanti Asian Games ya. Asian Games. Kita harus minimal grup itu kita berbicara lah di grup untuk keluar juara, meskipun kalau emas ya tidak ada yang mustahil juga, tapi memang bukan perjalanan mudah untuk saya. Apa yang ingin disampaikan kepada timnas, Coach Timnas Aktif? Yang pasti kita bersyukur ya Bang ya, sudah juara, kita sudah melakukan yang terbaik buat bangsa, tapi benar kata Bang Aiman tadi, kita masih ada tugas lagi. Euforia kemarin sudah cukup, dan yang paling penting kita fokus lagi, apalagi ini eventnya bukan ASEAN lagi, tapi Asia, yang notabene lawannya pasti akan lebih berat, dan kita yakin dan Indonesia pasti bisa. Coach Bima Sakti, terima kasih. Sukses selalu. Ya Bang Iman. Roberto Carlos Indonesia. Makasih Bang. Terima kasih, sukses Bang. Makasih Bang Iman. Masih di Gelora Bung Karno, saya ingin tunjukkan dulu, saudara, ini rumput, tapi saya nggak mau nginjak nih, karena jangan injak, sayang, rumputnya bagus sekali. Ya. Ini rumput yang dipersiapkan untuk pertandingan Indonesia melawan Argentina yang rencananya nanti akan dilakukan pada 19 Juni 2023. 15 nanti di Tiongkok, baru 19 kemudian di Indonesia. Ini luar biasa. Dan saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Pak Kombes Sumarji, ya, luar biasa. Ini terima kasih, Pak. Terima kasih kembali juga. Saya dijamu Pak. Di sini, di dalam GBK ini luar biasa. Ini nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Iya. Ini saya mau tunjukkan dulu, pemirsa. Ini masih ada anggota kepolisian loh, mohon maaf ya. Sumarji SH, menggunakan seragam dinas lengkap, Komisaris Besar Polisi. Ini masih polisi aktif ini? Masih aktif, saya masih, insya Allah masih 7 tahun lebih dikit lah. Oke, ya. Masih muda. Jadi polisi aktif yang mendedikasikan ke PSSI, ke Timnas gitu ya? Iya. Gimana izinnya ke Polri, ke Timnas, ke sepak bola? Apa yang menjadi pertimbangan waktu itu? Kebetulan saya ini kan Bapak Bayangkara FC. Bapak Bayangkara FC, jadi manajer Bayangkara FC, dan alhamdulillah waktu itu Bayangkara FC itu juara. Juara. Nah mungkin dari teman-teman dari federasi ini melihat nih mungkin ya, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba saya ada surat permintaan ke Pak Kapolri waktu itu, minta untuk saya agar membantu Timnas sebagai manajer juga. Waktu itu diizinkan dan saya ikut, alhamdulillah juara juga waktu itu 2019. Itu ceritanya. Jadi Bayangkara FC memang sering juara juga waktu itu. Ternyata di bawah asuhan Komisaris Besar Polisi Sumarji. Saya sejak lahirnya Bayangkara FC ada di situ. Oke. Sukses di Bayangkara FC, sekarang ke Timnas. Timnas 32 tahun nggak dapat emas, lalu kemudian mendapatkan emas dengan berbagai dramanya. Nanti anak-anak itu tanggal 5 ini sudah kumpul semua. Tanggal 5 sudah kumpul semua. Pak Ketua Umum tadi pagi sudah sampaikan ke saya, Pak Erik, luar biasa beliau supportnya, memang top lah, top. Saya akui lah, jempol. Gimana supportnya? Supportnya beliau langsung kasih tahu, nih anak-anak kapan kumpul? Sampaikan Pak, izin Pak tanggal 5 jam 11 kumpul semua. Langsung di Jakarta atau di Surabaya, karena kan lawan Palestina dulu. Lawan Palestina. Ya Pak, sarannya gimana Pak? Ya udah Surabaya. Nanti mungkin teman-teman akan kumpul di Surabaya karena kita main di GPT di Bung Tomo. Nah, setelah itu baru ke Jakarta persiapan untuk lawan Argentina. Untuk tanggal kemungkinan memang rilis resminya itu
Nah, kita menunggu tanda tangan resminya tanggal berapa. Oh, tapi saya tunjukkan ini dari timnas Argentina. Ini sudah ada di tweetnya mereka. Mereka sudah mengumumkan tanggal 15 di Tiongkok ya. Dan tanggal 19 Juni itu di Indonesia. Ini saya tunjukkan pada Anda. Iya. Mereka udah siap-siap nih. Makanya kita pengen, kita belum tahu hitam putihnya, tapi kemungkinan ya sesuai lah. Oke. Dari semua itu saya ingin sedikit setback ke belakang. Kita saksikan dulu ada kericuhan yang luar biasa pada waktu Indonesia melawan Thailand di SEA Games Kamboja. Berikut ini. Saya tahu lah kan gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya bisa. Yang baik ya. Coach Bima. Ya Allah. Mereka Pemirsa, usai insiden pemukulan yang dialami Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer Timnas U22, tensi laga final semakin panas. 18 kartu dikeluarkan wasit yang terdiri atas 12 kartu kuning dan 6 kartu merah. Pemirsa, berikut lanjutan wawancara saya dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji terkait kronologi kejadian baku hantam sekaligus permintaan maaf official Thailand. Kemarin waktu di SEA Games untung nggak sampai darurat, meskipun luar biasa sih, kita juga kaget juga, termasuk saya boleh tunjukkan ya, masih ada bekas luka di bagian bibir, betul ya? Masih sakit. Jadi waktu itu sama sekali nggak, saya tahu bahwa seorang anggota polisi pasti dibekali berbagai ilmu bela diri, betul Pak Sumarji. Tapi pada waktu itu sama sekali tidak menduga karena langsung datang dan langsung ada serangan. Jadi prosesnya itu memang cepat. Jadi begini, kita itu kan begitu posisi itu kita 3-2, si Irfan Johari itu bisa memasukkan gol ke Thailand. Saya itu posisinya itu, saya mau sujud syukur di pinggir lapangan. Saya ngelihat di sebelah selatan itu kok ada official kita, anak buah saya si Tegar itu dipukul gitu. Saya merasa, loh ini kok anak buah saya dipukul. Saya samperin, mau saya pisah gitu loh. Mau saya damai, saya pisah, saya posisi begini kan, saya nggak siap tuh. Saya nggak siap. Tiba-tiba saya begini, sih sabar. Wah, saya dipukul. Bret, habis dipukul, yang satunya narik saya jatuh. Sudah ribut lah, itu saya udah nggak, ini udah blank udah. Oh, jadi awalnya tuh memang pemain kita di official. Jadi ada salah satu, kayaknya official juga ini membalas kayaknya. Awalnya itu kan dari Thailand itu ketika kedudukannya 2-2 yang kita di prank itu, prank wasit itu. Oh, peluit panjang ternyata bukan selesai. Bukan. Dari Thailand itu pemain cadangannya, terus official, semua kan lari gerutu ke band kita. Lah itu kan nggak boleh, itu udah salah besar itu nggak boleh. Anak-anak saya mungkin pikirannya anak-anak ada yang membalas, ada satu orang yang membalas lah gitu. Ya harusnya nggak boleh, jangan seperti itu. Tapi ya namanya juga meluapkan kekecewaan, jadi maunya balas. Tapi belum sempat dia terlalu jauh di bench mereka, sudah diadang, dipukuli. Itu ceritanya. Itu padahal agak jauh ya jaraknya antara Indonesia dengan Thailand. Ya mungkin 5 meter lah. Oh, nggak terlalu jauh. Nggak jauh, 5 meter lah. 5 meter aja. Saya tunjukkan juga. Jadi sudah ada pertemuan dan menyesal, menangis yang melakukan pemukulan terhadap Pak Sumarji. Berikut ini. Ya Allah.
Ya Allah, yang bisa yang baik ya. Coach Bima, ya Allah, mereka saling berpelukan. Ya, saya cuma reporter. Ya Allah, luar biasa. When you go to Thailand? Today ya? Okay, getting back. Okay, ya Allah. Sepak bola menyatukan dunia, sepak bola menyatukan dunia. But from Muslim from Thailand, and so Thailand. And last time got what we sorry. No problem. Kita akan lanjut lagi dialog saya dengan Pak Komisaris Besar Polisi Sumarji. Kita duduk sini, Pak. Biar adem dikit. Ya, oke. Boleh. Oke, silakan. Ini luar biasa loh. Ini panas-panas, saya aja begini panas, tapi masih pakai jaket, masih kuat. Polisi biasa, polisi. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kemarin itu misalnya ada insiden dan lain sebagainya itu, biasanya kalau bicara hukum kan dilaporkan, ini udahlah gitu. Karena juga ya sudah minta maaf ya. Jadi kejadian kenapa? Kemarin ada permintaan maaf dari official ya, tim pelatih. Iya, dia itu bagian dari official sama. Oke. Jadi ketika itu sebenarnya selesai pertandingan itu saya sudah minta maaf ke sebelah ke tim Thailand karena saya pikir pertandingan itu kan hanya panas dan memang kondisi saat itu kemarin tensinya benar-benar panas banget lah. Benar-benar panas. Hanya luar biasa memang. Warga kita saja di luar nonton merasakan. Di TV saja merasakan bagaimana ini kita yang ada di bench dan kita harus kasih motivasi ke anak-anak gitu. Coba dibayangkan. Belum terkecamuk bagaimana ini kalau kalah. Itu kan yang benar-benar buat kita antara waduh sudahlah campur aduk ndak karu-karuan. Nah, itu ketika selesai saya merasa sudah ini selesai dan alhamdulillah kita diberikan kemenangan. Ya itu kan bagian dari doa seluruh warga negara Indonesia, tentunya juga karena Yang Maha Kuasa. Itu tentu saya meyakini itu Yang Maha Kuasa yang memudahkan itu semua. Saya cari, rupanya dia nggak ada, rupanya mungkin dia kena kartu merah mungkin. Oh, official bisa kena kartu merah juga? Iya, di kartu merah. Makanya saya cari nggak ada 2 orang. Oh, bentar. Ini pengetahuan baru buat saya. Jadi official tuh bisa kena kartu merah. Iya. Dan itu efeknya adalah harus masuk di ruang ganti. Nggak boleh keluar ke sini? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Oh, dia kena kartu merah? Iya, saya cari kok nggak ada gitu. Saya cari nggak ada, rupanya dia kena kartu merah dua-duanya. Nah, saya ketemu sama pelatih terapi kalau nggak salah itu, terapisnya Thailand. Saya minta maaf itu kejadian tadi gitu. Kenapa minta maaf? Ya, karena saya merasa udahlah, sepak bola itu kan panas hanya cuma saat pertandingan 90 menit plus sekian. Kalau sudah selesai ya sudah kita harus rangkulan. Sepak bola itu kan keluarga, nggak boleh kita terus harus dendam. Selesai gitu. Pertandingan selesai semua. Walaupun waktu pas pertandingan itu mungkin luar biasa ya. Wah, berapa kali? 18 kartu kuning dan merah? Banyak kemarin gila itu kemarin banyak banget itu, saya juga wah. Dan mungkin paling banyak itu sepanjang sejarah SEA Games, jangan-jangan satu pertandingan. Mungkin bisa dilihat ya sejarahnya, mungkin kalau feeling saya iya, karena dari official kita aja kena. Official kita ada yang kena berapa itu? Itu 18 itu belum termasuk official tuh ya? Ya sudah semuanya itu, semuanya. Official banyak loh. Dari Indonesia berapa? Yang pertama itu kan kita kalau nggak salah kena 3 itu yang pertama. Yang pertama dari Thailand yang datang ke kita itu kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Terus habis itu yang keributan yang kedua itu Thailand yang banyak itu, yang mukulin saya itu kena semua itu. Nah itu saya cari nggak ada. Udah, habis itu kita balik kan, kita balik ke hotel. Besok paginya itu kita lagi sarapan nih, lagi sarapan breakfast sama. Hotelnya satu hotel? Ya satu hotel. Sama Thailand? Iya, semua tim itu satu. Apa yang Pak Sumarji sampaikan kepada dia? Oh, saya sampaikan, dia itu tadi saya sampaikan ke dia sambil dia nangis, itu meluk saya bisi, ya sepak bola itu biasalah gitu, family kita ini saudara, gitu. Itu aja. Gitu. Ya, terus dia we are family gitu ya. Oke. Kita luar biasa. Ya, pokoknya akhirnya ya udahlah, no problem lah, kita baik-baik aja. Jiwa besar seorang komisaris besar polisi Sumarji ini luar biasa loh. Padahal dalam kondisi berdarah waktu itu masih ya. Iya. Luar biasa. Tapi saya ingin tanya, dari situ siapa yang golfer? Kan kelihatan itu Pak Sumarji. Saya tunjukkan sekali lagi, ini sampai jatuh begitu kan? Iya. Setelah pertandingan selesai,
kita keluar. Ya, kita keluar. Ya. Ketemu dengan timnas Thailand juga sudah biasa lagi. Ya, biasa aja. Tapi yang lebih khusus kan yang mukul, datangi, minta maaf dan kita berpelukan itu yang lebih. Terima kasih Komisaris Besar Polisi Sumarji. Ya, sama-sama. Luar biasa dengan jiwa besarnya walaupun dengan masih terluka bibirnya. Tapi saya yakin hatinya sudah tidak terluka lagi. Oh, tidak. Karena merasa keluarga, selesai pertandingan, selesai. Dan inilah bentuk dari pengabdian seorang Komisaris Besar Polisi Sumarji pada bangsa Indonesia lewat sepak bola. Terima kasih Pak Sumarji, sehat selalu. Saya yang terima kasih sama Saiman dan Ainus. Itu wasit tuh bingung sebetulnya, karena dia nyari siapa yang bawa bendera tadi ya. Nah, dia lihat ada pelatih kita Eko kan, dia kasih kartu merah. Eko bilang not me. Kembali di Prime Show with Aiman. Pemirsa, selama pertandingan, supporter alias pendukung tidak henti-hentinya bersorak-sorai memberi dukungan untuk timnas Garuda Muda. Dari tribun penonton National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, energi yang begitu kuat membantu timnas pulang ke tanah air membawa emas. Namun, ada cerita menarik. Ratusan warga Kamboja bahkan ada yang mendukung timnas U22 Indonesia. Bagaimana ceritanya? Berikut wawancara saya bersama salah satu pecinta sepak bola Indonesia, Effendi Ghazali. Saya sudah bersama dengan Prof. Effendi Ghazali. Kangen sama Aiman. Pecinta sepak bola yang kemudian juga ikut menjadi saksi mata ketika perdamaian itu terjadi di hotel waktu itu. Iya, di hotel. Antara Kombes Sumarji, pendidik timnas Indonesia. Tanya dulu, ya. Kenapa sih bisa terjadi baku hantam itu? Wah, ini kalau kita bisa jelaskan di sini. Boleh. Di sini pada umumnya penonton Thailand, ada juga penonton Kamboja. Karena gini, waktu kita bagi-bagiin tiket kan nggak cukup tuh penonton Indonesianya. Ya ada 500 orang Kamboja, kita bisikin, mau masuk nggak? Tapi dukung Indonesia ya, kita kasih tiket. Mau dia? Mau. Oke. Dan benar-benar dukung Indonesia? Dukung Indonesia. Bahkan ada 500, lumayan loh itu. Iya, 500-an. Bahkan ada salah satu koordinator kita tuh sempat, ya dia memang iseng betul. Dia ngelatih nyanyian, Thailand go home. Nanti Anda nyanyi ya katanya, Thailand go home. Jadi, iya, nantilah namanya disebutkan. Tapi ini penonton Kamboja, penonton Thailand ya, nggak terlalu banyak orang kita. Nah di depan situ, wah itu yang ada bendera itu, yang ada koreo. Penonton kita di situ. Oke, bendera besar tuh ya Indonesia ya. Wih, besar betul. Nah, pada menit otomatis jadinya itu kan hitungannya pada menit 90 tambah 17. Ya. Pada menit 107 ditambah dengan beberapa insiden, timbullah peluit itu. Yang peluitnya itu aja. Artinya itu pelanggaran. Kalau panjang pelanggaran atau misalnya harus dihentikan karena hujan atau ada masalah penonton. Kalau yang selesai itu itu selesai. Nah karena mungkin nggak terlalu kedengeran atau sudah saking gembira udah 17 menit lebih nih. Kedengerannya ujungnya aja. Itu kan prerogatif dari wasit tuh. Dia lihat ada insiden 17 menitnya lebih. Ya kan? Nah sudah tambah 7 menit maksud saya. Jadi 97 tambah itu. Nah teman kita yang merasa bahwa ini sudah selesai, ada yang masuk ke lapangan berpelukan. Posisinya di sini, official Thailandnya di sana. Ya kalau misalnya ini dibagi dua, ya di sana gitu. Ini bench-nya Indonesia, sana bench Thailand. Gitu ya. Harusnya ke sini nih. Harusnya dia lari. Kalau nggak potong lapangan. Potong lapangan. Kan penonton kita di situ. Ya. Atau lari ke sini. Ya. Nah dia mungkin saking gembiranya, dia lari ke situ. Di depan bench-nya Thailand. Setelah berarti 90 tambah 7, tambah banyak lah itu karena itu terprovokasi marah. Pada waktu itu dia langsung ini ditendang. Dia karena lewat di situ. Bawa bendera merah putih. Iya, dorong keributan pertama. Karena Thailand bilang itu belum selesai pelanggaran itu. Dan wasit memang menunjuk ke sana. Dia dibawa ke dalam, ya kan? Pas
Yang kedua, dilanjutkan sekitar 50 detik lagi, terjadi gol oleh Yosanggol itu. Ya. Mereka saking gembiranya bisa mengejar 2 sama, selebrasi ke kita. Oke. Membalas yang tadi maksudnya. Itulah Pak Sumarji berusaha melerai sampai ke banting. Karena memang ini teman ya yang badannya besar dari Thailand, memang dalam posisi bersama dengan kipernya Thailand, Sopunwir Rakyat itu mukul. Nah, kena lah ininya manajer kita sampai dia jatuh. Itu wasit tuh bingung sebetulnya. Karena dia nyari siapa yang bawa bendera tadi ya. Yang dianggap itu ke sana. Dia ingat badannya kan besar katanya. Tapi yang bawa bendera itu kan udah masuk. Iya. Diamankan atau diselamatkan karena cedera lah gitu. Jadi wasitnya lihat-lihat. Siapa yang badannya besar yang masih ada ya? Nah, dia lihat ada pelatih kita, Eko kan? Dia kasih kartu merah. Eko bilang, not me. Nah, lalu satu lagi ke Sehari, pelatih kiper kita. Itu lebih lucu lagi. Belum sempat Sehari bilang not me, you katanya. Dan hari kena? Dapat kena, jadi total. Padahal bukan dia, Wong. Sudah di dalam. Jadi total kartu semuanya itu adalah 12 kartu kuning, 4 kartu merah, 1 buat pemain kita, 3 buat pemain Thailand, dan 1 buat official kita. Prank itu, Aiman, semua yang ada di dalam itu kena prank. Saya juga udah loncat-loncat. Bahkan se-Indonesia waktu itu. Se-Indonesia, saya udah loncat-loncat gitu. Baru tahu terakhir saya bilang, not yet. Jadi itu semua Indonesia, seluruh Indonesia kena prank lah pada waktu itu. Jadi kita kurang lebih punya luar biasa tuh, sekitar 6.000. Itulah pemain ke-12 yang juga mendukung pemenangan kita. Iya, dan mereka itu penting sekali kenapa? Nggak pernah berhenti berteriak. Prof. Effendi Ghazali, pecinta sepak bola, yang juga profesor komunikasi politik. Terima kasih, Prof. Sama-sama, yuk. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, yuk. Luar biasa, pertandingan yang paling mungkin spektakuler sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Dan juga 32 tahun dahaga emas kembali berpulang ke Ibu Pertiwi. Saya Aiman Wicaksono undur diri, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Sampai berjumpa pekan depan setiap Rabu pukul 9 malam di iNews. Salam.